bicara investasi, tadi Bapak sampaikan juga situasi ini sangat volatile begitu. Iya. Kita tahu kemenangan Trump di Amerika Serikat Iya. tentu akan mengubah seperti apa nantinya peta kompetisi perdagangan global begitu. Lalu apakah ini artinya BPJS Ketenagakerjaan mungkin akan lebih fokus untuk menaruh dana investasinya pada pasar fixed income misalnya, atau mungkin ada agresivitas di pasar saham yang juga bisa dimanfaatkan? Ya, kita tahu ya situasi geopolitik dan ekonomi ini kan pasti ada pengaruhnya kepada investasi kita ya. Instrumen kita juga pasti akan terpengaruh. Kita melihat di semester 2 tahun ini, kami melihat posisinya akan lebih baik. Kita melihat gini, kita punya appetite untuk jadi entry yang baik di semester 2 ini ke saham. Jadi tanya ke saham. Kenapa? Karena kita pasarnya mulai memungkinkan kita masuk. Tapi fixed income tetap dominan di kita. Tetapi artinya begini, kita melihat situasi seperti ini, naik dan turunnya, disitulah justru timing kita kapan bisa masuk dan bisa keluar. Dan semester 2 ini kita melihat entry yang baik lah untuk kita bisa masuk ke saham. Baik, itu tadi kalau kita berkaca pada situasi global, bagaimana dengan situasi di dalam negeri? Meskipun memang secara data ketenagakerjaan, tadi Bapak juga sampaikan masih terjadi gelombang PHK di mana-mana, tapi untuk optimisme kabinet yang baru ini kan sudah mulai terlihat juga begitu dari berbagai data. Apakah cukup membuat BPJS Ketenagakerjaan ini optimistis terhadap investasi di dalam negeri? Ya, kita selama ini selalu optimis karena memang selama ini kita 90% investasi kita itu government related. Jadi kalau tadi kita bicara sekarang pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5% dan Pak Prabowo menargetkan 8%, tentu ini akan ada dampaknya kepada tenaga kerja. Kita melihat optimis kenapa? Karena investasi yang kita lakukan ini selama ini memang betul-betul kita lihat fundamentalnya. Kalau fundamentalnya baik dan prospeknya baik baru kita ambil. Gitu. Jadi kita tidak hanya karena pertimbangan sesaat. Jadi optimisme ini didasarkan pada rencana Presiden Prabowo dan juga kita lihat dari pasar yang menurut kami memang tetap ada peluangnya. Kita memang sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa punya peluang investasi di luar negeri. Karena saat ini dan investasi kita pertumbuhannya setiap tahun 12%, market dalam negeri itu 6-7%. Nah ini kita juga sudah bahas dengan regulator untuk kita punya keleluasan untuk investasi luar negeri supaya apa? Supaya kita bisa lebih fleksibel dan nimble kalau masuk dan keluarnya gitu. Kalau pasar sudah semakin kurang kan susah masuk dan keluarnya. Baik, artinya ada kemungkinan di tahun depan investasi BPJS Ketenagakerjaan ini bisa meluas ke luar negeri? Ya, kita sudah melakukan pembahasan untuk kita punya keleluasan untuk itu, tentu dengan koridor-koridor yang tetap prudent. Tapi semata-mata supaya kita juga punya fleksibilitas dan juga kita lebih bisa mengelola risikonya karena bisa kita sebar risikonya. Baik, lalu bicara kabinet yang baru ini, seperti apa harapan dari BPJS Ketenagakerjaan terutama untuk program-program unggulan yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan BPJS Ketenagakerjaan? Ya, kalau kita lihat pemerintahan terbaru ini kan salah satu yang jadi penting kesejahteraan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan itu kita punya target universal coverage, semua terlindungi. Tahun 2045 di rencana jangka panjang itu 99% orang terlindungi. Kenapa penting? Kalau pemerintah baru fokus pada kesejahteraan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan pekerja itu sejahtera. Karena jadi peserta itu pekerja akan satu, dia terlindungi dari risiko kalau ada kecelakaan kerja, risiko hari tua. Dan karena dia punya JHT, dia bisa lebih sejahtera. Dan karena dia punya perlindungan, anaknya bisa sekolah. Jadi artinya apa? Artinya ini akan sejalan dengan pemerintahan baru yang fokus pada kesejahteraan. BPJS Ketenagakerjaan mesti sama-sama kita dorong bersama-sama untuk coverage-nya meningkat dengan stakeholder. Supaya apa? Supaya Indonesia Emas itu bisa terwujud. Karena butuh sejahtera dan butuh safety net kan untuk orang sejahtera. Baik, bicara kesejahteraan ini tentu sangat terkait dengan pekerja rentan, terutama juga kita menunggu seperti apa skema dari PBI, penerima bantuan iuran yang tengah diperbincangkan. Mungkin Bapak boleh spill sedikit seperti apa sejauh ini? Ya, jadi memang pekerja rentan itu PBI itu di RPJMN 2020-2024 itu ada 20 juta. Saat ini masih dalam progres pembahasan, tapi kita tentu berharap di perencanaan 2025-2029 semoga itu sudah bisa masuk. Karena apa? Karena pekerja rentan dan pekerja miskin ini bukannya mereka nggak mau mengiur, tapi mereka tidak cukup uang untuk mengiur. Memang banyak pemerintah daerah yang sudah sadar, sehingga mereka melindungi para pekerja rentannya. Nah, saya juga mengajak jangan hanya pemerintah daerah, tapi juga para pengusaha.
perusahaan-perusahaan juga bisa ikut tuh melindungi pekerja rentan di sekitarnya atau di supply chain-nya supaya mereka bisa terlindungi. Selain memang juga kita berharap nantinya jika ada PBI mereka akan bisa terlindungi ya. Tapi sebelum ada PBI saya rasa masih banyak yang bisa kita lakukan bersama pemerintah daerah terkait dengan perusahaan-perusahaan di daerah agar tadi lagi-lagi kalau ada risiko mereka tidak jatuh kepada kemiskinan baru. Itu kan tantangannya. Baik, tapi skemanya apakah sudah dibahas bentuk modelnya akan seperti apa? Ya, kalau skemanya masih skema berupa PBI memang yang dibahas, tetapi skema yang lain kita sebutnya gini, sebutnya sertakan, sejahterakan pekerja sekitar Anda. Jadi sifatnya adalah gerakan gotong royong gitu. Contoh misalnya Anda kepingin melindungi para pekerja di rumahnya, ART di rumahnya, driver di rumahnya, itu kan bisa dilindungi juga kan. Mereka pekerja-pekerja yang belum terlindungi, rentan kalau nggak bekerja jatuh kemiskinan baru, ya mereka kita ikutkan BPJS Tenaga Nah kita harapkan gerakan ini tidak hanya di individu, tapi perusahaan kan juga bisa menghimbau karyawannya untuk melihat orang sekitarnya siapa sih yang belum terlindungi, tukang sampah di sekitarnya, tukang roti di sekitarnya, satpam di kompleksnya, itu semua masih bisa kita lakukan dengan gerakan kesejahteraan pekerja sekitar Anda ini. Jadi nggak harus PBI. PBI tentu saja akan sangat baik jika itu memang ada dalam rencana jangka panjang berikutnya. Tapi kalaupun belum, kita bisa juga menggerakkan kekuatan kita masing-masing. Baik, kapan Pak target ini bisa diimplementasikan dan dinikmati oleh masyarakat? Sertakan sudah berjalan sejak 2 tahun terakhir ini dan kita dorong semua pekerja formal yang sudah terdaftar punya Jamsek Mobile ini kita selalu ada pop up untuk mereka bisa ikut. Tetapi untuk PBI kita juga lakukan pembahasan intens dengan kementerian terkait agar bisa dikonsider untuk tahun berikutnya, di jangka panjang berikutnya. Karena apa? Bagian dari kesejahteraan adalah mereka punya safety net. Baik, artinya di 2025 untuk PBI ini mungkin bisa diimplementasikan? Iya, kita dorong terus untuk bisa kita realisasikan bersama dengan kementerian terkait. Baik, tantangannya sebesar apa Pak untuk bisa mengimplementasikan PBI dalam waktu dekat, apalagi waktu yang ada menuju 2025 ini kan kurang lebih tinggal 1 bulan, bahkan mungkin efektifnya kurang dari 1 bulan. Ya, kalau PBI tentu saja kalau tantangannya lebih kepada apakah sudah dianggarkan atau belum, itu kan tantangannya. Kalau data, saya rasa data, kita punya data. Kita punya data 20 juta pekerja miskin, petani, nelayan, dan pedagang. Tetapi tentu saja nanti data itu perlu kita cross check lagi validitasnya. Yang terpenting adalah apakah memang sudah dalam rencana jangka panjang PBI itu akan direalisasikan, itu yang penting. Karena buat kita akan mengeksekusi jika memang sudah ada ketersediaan anggarannya. Baik, kalau kita melihat kabinet yang baru ini kan tentu berbeda dengan kabinet sebelumnya, apalagi juga cukup membesar begitu. Apakah ini menjadi sebuah tantangan juga untuk BPJS Ketenagakerjaan atau justru mendapat benefit dari kabinet yang lebih besar ini? Tentu saja kalau kabinet ini fokus kepada kesejahteraan dan ketenagakerjaan tadi, kita tentu saja akan mendapatkan benefit karena apa? Akhirnya sejalan kan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yang tugas utamanya memang melindungi seluruh pekerja di Indonesia. Kalau komitmen ini sudah sejalan, saya rasa semua stakeholder akan melakukan hal yang sama. Tantangan kita adalah itu. Khususnya pekerja informal, karena mereka tidak ada yang membantu mereka untuk mengiur. Kalau karyawan perusahaan dibantu oleh perusahaan kan sebagian gitu ya. Kalau informal ini memang harus ada selain edukasi yang kuat, tugas kami edukasi dan literasi, tetapi juga ada komitmen atau willingness yang kuat dari stakeholder yang lain, tidak hanya kami. Baik, lalu seperti apa peran dari masyarakat untuk bisa membantu menuju proses kesejahteraan tersebut? Ya, masyarakat dalam hal ini yang paling mudah tadi melihat bahwa apakah di sekitar mereka ada nggak orang-orang atau pekerja-pekerja rentan di sekitarnya yang bisa mereka lindungi. Karena kan iurannya sangat terjangkau. Itu aja dulu di sekitar mereka lindungi itu sudah sangat membantu. Kita melihat begini, pekerja formal di kita yang sudah terdaftar kurang lebih 30 juta pekerja formal. Dari 41 juta tadi, 30 juta yang pekerja formal. Kalau setiap pekerja formal yang punya penghasilan tetap setiap bulan itu mengajak 1 orang saja di sekitarnya, apakah ART-nya atau tukang sampahnya, 1 orang saja sudah ada 20 juta pekerja informal baru yang bergabung. Sesemudah itu sebenarnya.